Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video yang akan menunjukkan bagaimana nanti bisa menggunakan fasilitas bikin PO ya. Bikin PO ke supplier, bukan PO ke konsumen, tapi PO ke supplier. Oke, saya login dulu. Untuk mengakses PO ada di menu PO supplier ya. Di sini ada banyak menu, kita masuk ke PO supplier. Oke, selanjutnya di sini kita akan bertemu dengan indeks. Jadi setelah Anda klik PO supplier, Anda akan melihat indeks. Di dalam indeks ini merupakan informasi pertama yang Anda lihat. Yang pertama adalah di sini ada dua tombol, yaitu tombol baru dan tombol histori harga ya. Histori harga ini bisa Anda gunakan untuk melihat data-data dari harga yang sudah Anda bikin PO-nya. Karena di sini kan PO itu juga sebagai acuan harga beli ya, sesuai dengan kesepakatan dengan supplier. Nah, di sini Anda bisa klik histori harga. Nah, di sini ada beberapa parameter yang bisa Anda gunakan. Yang pertama, di sini ada beberapa dokumen yang mau ditampilkan. Karena untuk melihat harga, pastikan hanya beberapa dokumen terakhir yang mau ditampilkan. Nah, ini bisa 3 dokumen terakhir, atau 5 dokumen terakhir, 7 dokumen terakhir, maksimal adalah 25 dokumen terakhir. Yang dimaksud 3 dokumen terakhir ini bukan 3 dokumen terakhir yang kemarin dibuat, bukan ya, tapi 3 dokumen terakhir dari barang yang akan kita lihat harganya. Misalnya di sini kategori ALF. Oke, saya cari barangnya Cyclone. Oke, saya tampilkan. Nah, di sini ketemunya hanya 2. Padahal saya mintanya adalah 3 dokumen terakhir. Berarti dokumen yang paling akhir ya cuma ada 2. Ini bukan paling akhir ya. Berarti memang di sini saya baru menginputkan 2 dokumen untuk Cyclone Hexanon ini ya. Nah, di sini ada harganya dan ini ada nilai kurs dolarnya. Nah, ini kemungkinan adalah exit note karena dia harganya 0 ya. Ini adalah PO exit note ya, kemungkinan. Nah, kalau mau lihat PO-nya gimana? Masa harus kembali lagi ke depan? Nggak usah. Di sini sudah ada view, ini bisa diklik ya, klik kanan open new tab. Nah, nanti dia akan menampilkan PO yang dibuat pada waktu harganya senilai 100.000 itu tadi. Oke ya. Close. Nah, sama yang satu ini juga sama, ini juga bisa. Tab. Nah, ini ya. Nah, bisa. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke indeks. Nah, ini adalah indeks ya. Histori harga. Kalau mau kembali ke halaman sebelumnya bisa klik di sini ya. Jadi nggak perlu di back, bisa diklik di sini, nanti dia akan kembali. Atau kalau mau ke home, ya nanti klik di sini. Nah, ini adalah indeksnya. Parameternya yang pertama adalah ring tanggal. Ini ada ring tanggal pembuatan dokumen ya. Ring tanggal pembuatan dokumen, tanggal awalnya berapa, tanggal akhirnya berapa. Lalu di sini ada supplier ya. Mau yang dilihat adalah supplier yang mana. Lalu di sini adalah tipe dokumen, aktif atau arsip. Bedanya apa? Aktif itu ya sekarang yang kita pakai dokumennya. Kalau yang arsip itu biasanya adalah side effect dari revisi. Ya, contohnya di sini, nah, saya cari. Nah, nanti seperti ini. Nah, ini. Ini saya sudah membuat contoh 2 dokumen yang saya revisi. Ada revisinya. Nah, ini ada data aslinya sebelum direvisi ya. Makanya kenapa di sini dia arsip ya. Arsip nanti bisa dilihat. Kita pilih yang aktif, tapi di sini kita nggak akan melihat datanya. Nah, jadi yang aktif tuh ini ya. Ini yang sudah saya bikinkan sampelnya, ini yang sudah dibuat. Di sini ada view. Kalau kita klik view, maka dia akan menampilkan data yang sudah dibikin sebelumnya ya. Lalu di bawah tombolnya ini ada hapus, revisi, cetak, dan kirim PO by email. Oke. Lalu di sebelahnya lagi ada tombol histori kedatangan barang. Jadi ini hubungannya sama surat jalan ya. Sama surat jalan. Jadi satu PO itu bisa jadi kan surat jalannya lebih dari 1. Nah, di sini ada historinya nanti. Ada historinya, kuantiti terpenuhinya berapa, lalu ada beberapa informasi histori kedatangan barangnya. Tanggal terimanya kapan, dokumennya apa, tipenya, lalu nomor dokumennya apa. Nah, seperti itu. Expirednya datangnya kena berapa, kena apa namanya, expired kapan. Oke, kita back. Nah, sudah di sini. Nah, ini ada status terpenuhi. Nah, kalau status terpenuhi ini apa?
Nah, kita kembali lagi ke histori kedatangan barang ya. Jadi di sini kan ada quantity terpenuhi. Jadi seandainya kuantitinya sudah komplit sama dengan quantity terpenuhi sama dengan quantity semua, maka nanti ini akan berubah warnanya jadi hijau seperti ini. Ya, dia akan berubah jadi hijau. Nah, masalahnya kalau jumlahnya nggak sama, ya, jumlahnya nggak sama, kuantitinya nggak sama, maka kita bisa memforce dianggap sudah semuanya terpenuhi. Biasanya exit node ya, exit node. Nah, itu bisa kita force. Ini nanti bisa diklik jadi hijau. Nah, contohnya saya contohkan ini aja. Nah, ini bisa Anda klik, nanti dia berubah jadi hijau. Nah, berarti kita langsung memforce dianggap bahwa itu statusnya dia barangnya sudah terpenuhi semua. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan bikin PO baru ya. PO baru, PO biasa, PO minta barang datang yang nanti akan jadi surat jalan, yang nanti juga akan jadi invoice. Klik baru. Klik baru. Oke, video ini untuk PO biasa ya, untuk PO biasa. Nanti untuk PO biasa sama PO barang konsinyasi. Nanti untuk PO yang dikirim ke konsumen, PO yang efek karena barang konsinyasinya sudah dapat PO konsumen, itu nanti setelah ini. Karena prosesnya akan lebih panjang berhubungan dengan fasilitas yang lain. Inputnya adalah pertama supplier tujuannya kemana. Oke, nanti dia akan keluar kodenya. Lalu tanggal PO-nya mau dibikin tanggal kapan, tanggal request kirimnya akan dibikin tanggal request kapan, terserah, bebas. Lalu di sini ada currency, mau IDR atau US dollar, terserah, bebas. Ini cuma nanti hubungannya dengan tampilan PO-nya aja. Lalu di sini ada status PO, ya, status PO ini PO biasa apa open PO konsinyasi. PO biasa berarti sekarang yang akan kita kerjakan. Kalau open PO konsinyasi itu berarti ketika nanti Agape akan membuat PO ke supplier sesuai dengan PO konsumen dan barangnya asalnya dari exit node. Nah, seperti itu. Karena kita sekarang ini akan membuat PO biasa, di mana PO tersebut digunakan untuk membuat surat jalan, di mana PO tersebut akan mendatangkan surat jalan dan juga invoice, maka yang kita pilih adalah PO biasa. Tujuan pengirimannya adalah kirim ke gudang, berarti nanti akan dikirim ke Agape. Status barangnya di sini boleh milik pribadi, boleh milih konsinyasi ya. Boleh milih pribadi, boleh milih konsinyasi. PO biasa ini dua-duanya berjalan. Bedanya nanti kalau milik pribadi harus menginputkan harga, kalau konsinyasi harganya boleh dikosongi. Bedanya hanya itu. Lalu kurs dolar pada hari ini, oke. Kalau sudah klik tambah barang, cari centang yang mau dimasukkan, ya. Kalau sudah dicentang, tinggal dipilih. Oke ya, sudah masuk semua. Satuan akan mengikuti satuan yang sudah disetting di master barang. Lalu di sini ada quantity, saya ubah kuantitinya. Saya mau setiap barangnya saya ganti 50. Harganya saya set semua di anggaplah ya. Saya nggak tahu harganya juga. Oke ya. Nah, ini sudah. Nah, lalu metode pembayarannya mau lunas atau tempo. Kalau lunas ya lunas, kalau tempo masukkan berapa lama temponya. Permintaan ya, permintaan dari Agape ke supplier. Oke ya. Kalau sudah disimpan. Klik oke, simpan selesai. Baik, selesai. Jadi PO sudah jadi. PO-nya ini sekarang tanggal 19 jam 7.44 ya. Sekarang waktunya jam 7.44. Maaf saya nggak bisa nunjukin jamnya karena ada di layar yang satunya. Nah, ini ada tanggal PO, supplier tujuan. Nah, ini ya. Ini bisa kita view lagi. Nah, sekarang selanjutnya adalah sekarang mau ngapain? PO sudah dibikin. Kalau mau cetak PO-nya bisa pilih cetak ya. Ini bisa diklik cetak. Nah, nanti dia akan muncul format PDF seperti ini, bisa dicetak, bisa diklik download. Misal mau diklik download terus mau dikirim ke supplier entah via WA, entah via email, bebas. Atau mau di print, tinggal diklik aja print. Ya, print nanti dia muncul dialog seperti ini, lalu tinggal destination-nya ke printernya yang mana. Maaf, saya nggak ada printer ya soalnya. Gitu nanti tinggal di print ya. Sama kayak ngeprint biasa lah. Oke, selanjutnya
di sini ada kirim PO by email. Kirim PO by email itu syaratnya 2 ya. Yang pertama, masternya harus sudah di-set emailnya. Yang kedua, di pengaturan email itu juga sudah harus diisi. Nah, sudah harus diisi. Nah, informasi ini didapat dari mana? Informasi ini didapat dari email yang dipakai ya. Kalau emailnya Gmail ya ini saya dapat dari Gmail ya. Saya dapat dari Gmail. Saya cek ke Gmail. Ini harus diinput apa aja. Kalau emailnya adalah email pribadi, bisa dicek di hostingnya. Di hostingnya biasanya akan memberikan informasi ini, port dan lain sebagainya. Nah, itu nanti. Nah, di bawah ini ada testing email ya, penerima emailnya nanti. Lalu syarat kedua adalah pada master supplier. Nah, ini supplier harus ada emailnya ya, harus ada emailnya. Itu syaratnya ya untuk yang kirim PO by email. Lalu di sini ada tombol hapus. Ini kalau kita mau menghapus datanya. Nah, ketika mau menghapus, Anda akan diwajibkan menginputkan alasan kenapa dihapus. Minimal 10 karakter, tidak boleh kurang dari itu. Oke ya. Kalau saya tinggal di batal. Nah, selanjutnya masalah nih Mas. Jumlahnya ada penambahan. Gimana? Bisa nggak? Nah, bisa masuk ke revisi. Anda bisa klik di sini revisi. Datanya masih sama, ini tidak bisa diubah, yang bisa diubah hanya listnya. Misal yang 50 ini mau ditambah jadi 150 Mas. Jangan lupa setelah ini di input di tab ya. Nah, di tab atau pindah ke kolom yang lain jadi agar kita tahu jumlahnya endingnya berapa. Oke, temponya masih, oke, juga nggak bisa diganti karena kita masih ikut aturan PO yang lama, jadi nggak bisa diganti semua, kecuali hanya listnya saja yang bisa diganti. Kalau sudah tinggal disimpan. Klik simpan. Oke. Oke. Ini yang tinggal. Nah, jamnya berubah ya. 07.47. Tadi kan 07.44. Nah, sekarang kita cek di arsip. Klik yang 744. Nah, ini dia. Ini 744. Ya, ini berarti yang asli. Sedangkan yang ada di yang di non arsip, yang diaktif, ini yang baru. 744. Oke ya. Nah, kan 150. Kalau awalnya tadi 50, sekarang jadi 150. Oke ya. Oke, untuk PO biasa selesai videonya. Nanti akan kita setelah ini akan kita lanjutkan ke surat jalan ya, surat jalan dan exit note. Oke. Oh ya, saya contohkan juga yang exit note ya. Yang exit note, sorry. Saya bikin lagi VCCM internasional katakanlah. Ini yang masih sama, tapi di bawahnya adalah exit note 14. Oke, barangnya biar beda. Tak ganti yang apa enaknya ya. Kalau exit note, ini barang yang keluar ini hanya yang tipenya ini ya. Yang tipenya adalah konsinyasi ya. Jadi yang tipenya konsinyasi nanti akan keluar di sini. Jadi yang bukan konsinyasi dia nggak akan muncul di sini. Jadi tergantung setting tipenya ya. Makanya kan isinya beda tadi dengan yang dikirim ke gudang. Oke ya. Oke, barangnya sudah. Ini kita set di 50. Ini kita set di 50. Oke, harga saya kosongkan. Ini mau lunas mau tempo ya, nggak terlalu ngefek juga karena hubungannya masih exit note. Oke, udah saya simpan. Oke. Seret. Nah, beres ya. Jadi khusus konsinyasi exit note itu harganya boleh kosong. Kalau yang biasa, kalau yang kirim ke gudang dia harus ada harganya, kalau exit note dia tidak boleh ada harganya. Oke, sekian video untuk PO biasa dan juga exit note untuk mendatangkan barang konsinyasi. Setelah ini kita akan masuk ke kedatangan barang dan juga invoice. Kedatangan barang dulu ya, kedatangan barang dulu. Setelah itu baru masuk ke invoice. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.